إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di rumahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya serta seluruh umatnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan muslim. Rasulullah dalam hadisnya bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkan setiap kesalahan itu dengan satu kebaikan yang akan menghapuskan dosanya, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Kebetulan hari ini adalah tanggal 13 dari bulan Rabiul Awal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara wafatnya Rasulullah, ulama sepakat adalah bulan Rabiul Awal. Hijrahnya Rasulullah juga di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh dengan sejarah. Kita mengenang sejarah adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala di saat menyebut kemuliaan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala di saat menyebut bulan Ramadan, menyebutkan juga nilai sejarah yang ada di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah menyebut sejarahnya. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, apa jawab beliau? Dzaka yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min aduwwihim. Itu hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Artinya hari Asyura
adalah hari yang istimewa karena ada nilai sejarahnya. Di saat Rasulullah ditanya kenapa beliau puasa hari Senin, hadisnya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jawaban beliau lagi-lagi menyebut nilai sejarah. Dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Berarti sesuatu waktu itu akan mulia kalau dia ada nilai sejarahnya. Bulan Rabiul Awal Allah pilihkan bukan secara kebetulan. Bulan ini ada 3 nilai sejarah di dalamnya. Lahirnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah, dan wafatnya Rasulullah. Lahirnya Rasulullah, ulama berbeda-beda pendapat, tapi mayoritas berpendapat bahwa lahirnya adalah bulan Rabiul Awal. Ada pendapat yang lain yang menyebutkan bulan Muharram, ada pendapat yang lain menyebutkan bulan Ramadan. Tapi mayoritas ulama berpendapat lahirnya adalah di bulan Rabiul Awal. Yang ulama sepakat lahirnya Rasulullah pada hari Senin, itu ulama sepakat karena hadisnya sahih. Wafatnya Rasulullah, ulama sepakat, enggak ada berbeda pendapat. Wafatnya adalah di bulan Rabiul Awal atau 3 bulan setelah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji di bulan Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan setelah haji terakhirnya Rasulullah atau haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal mengandung banyak sejarah. Kalau mengandung banyak sejarah, maka dia bernilai di mata Islam. Wajib kita kenang dan wajib kita ingat selalu bulan Rabiul Awal karena lahirnya Islam, wafatnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah juga bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Bulan Muharram Rasulullah berangkat dari Mekah, tibanya di Madinah adalah bulan Rabiul Awal. Allah pilihkan bulan Rabiul Awal, bukan kebetulan, tapi itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Apakah umat Islam di saat mengingat bulan Rabiul Awal sebagai kelahiran Rasulullah salah? Tidak ada yang salah di situ. Kalau adalah untuk mengenang sejarahnya Rasulullah, apalagi untuk mendengar cerita bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang salah sama sekali. Dalilnya adalah dalil menuntut ilmu. Memang Rasulullah mengajarkan? Tidak. Banyak hal yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Kenapa lahirnya ada peringatan Maulid Nabi? Karena itu lahirnya adalah di abad ke-8 Hijriyah. Di saat umat Islam sudah melupakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka perlu dimotivasi kembali dengan mengenang kembali sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama masa itu baru mulai menghidupkan peringatan Maulid Nabi. Sebagaimana Al-Quran dulu tidak dibukukan di masa Rasulullah. Di masa Abu Bakar menjadi khalifah baru dibukukan. Dibukukan, ditulis tanpa titik dan tanpa baris sama sekali. Setelah umat Islam banyak yang salah dalam membaca Quran, perlu mereka membuat titik. Titik adalah ijtihad ulama jauh setelah sahabat meninggal. Baru dibikinkan titiknya. Tha titiknya 3, ta titiknya 2, jim titiknya 1, ghin titiknya 1, qaf titiknya 2, fa titiknya 1. Bahkan sebagian ulama menuliskan qaf itu titiknya cuma 1 juga, fa tanpa titik. Nah, ini adalah ijtihad ulama. Kenapa? Setelah adanya kesalahan, setelahnya adanya kesalahan, banyak umat Islam yang gak bisa membaca Quran tanpa titik dan tanpa baris, baru dikaranglah pertama kali titik tanpa baris. Kemudian setelah itu masih banyak salah juga, yang baris atas dibaca baris bawah, maka ulama mulai berinisiatif untuk menambahkan barisnya. Artinya banyak hal-hal yang baru itu timbul di saat adanya kesalahan. Di saat umat Islam sudah mulai lupa, sudah mulai nggak bisa membaca Quran, baru dikaranglah titik-titik dan baris-baris. Begitu juga peringatan Maulid. Setelah umat Islam sudah lupa dengan sejarahnya Rasulullah, mereka lupa dengan sejarah bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam berinisiatif, ayo kita ingat kembali, kita bacakan kembali bagaimana sejarahnya Rasulullah supaya umat Islam mengenal sejarahnya Rasulullah. Itulah hal-hal yang baru yang enggak perlu kita perdebatkan. Apakah itu boleh atau tidak? Selama itu ada maslahatnya, umat Islam sudah banyak yang lupa tentang sejarah Rasulullah, boleh kita bacakan kembali. Setiap tahun kita bacakan kembali, boleh. Kita ingat kembali, kita dengarkan ceramah tentang sejarah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang umat Islam
menghabiskan waktu berdebat dengan hal-hal yang tidak perlu, padahal banyak hal-hal yang lain yang perlu kita bahas, yang perlu kita ingat kembali, yang perlu kita tanamkan di mata umat Islam. Sejarahnya Rasulullah, cinta kepada Rasulullah adalah hal yang wajib. Meneladani Rasulullah adalah hal yang wajib. Gak mungkin kalau kita cinta kepada Rasulullah kalau kita gak mengenal sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu umat Islam, kalau dulu di masa sahabat, mungkin banyak yang bertanya, Ustadz, kalau memang itu adalah hal yang dibolehkan, apakah sahabat pernah memperingati maulid? Tidak perlu, tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal sejarahnya Rasulullah. Masa tabi'in, mereka masih kuat ingatannya tentang sejarah Rasulullah. Di masa a'immah, imam-imam yang besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka masih kuat ingatannya tentang sejarahnya Rasulullah. Namun setelah itu semangat umat Islam mulai berkurang, sehingga perlu dibangkitkan semangat mereka kembali dengan mengingat sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah mulai adanya peringatan Maulid. Itu sejarah tentang Maulid Nabi. Sama seperti halnya tentang Al-Qur'an tadi. Di saat umat Islam sudah mulai salah dalam membaca Quran, barulah dikarang titik-titiknya. Itu pun masih ulama berbeda-beda pendapat. Apakah qaf itu titiknya 1 atau titiknya 2? Sehingga ulama berbeda-beda pendapat. Setelah dikasih titik masih salah juga, dikasihlah baris. Baru dikasih baris. Jadi itu adalah karangan ulama juga. Boleh enggak? Tidak ada yang salah sama sekali dalam rangka meluruskan. Supaya umat Islam jangan salah membaca Quran, dibikinlah titik dan dibikinlah baris. Nah, Rasulullah SAW perlu kita kembali ulangin sejarahnya. Kita kembali mengenal sejarah Rasulullah SAW. Betapa Islam menyebar adalah karena akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berdakwah, itulah yang memiliki sumbangsi yang besar bagi tersebarnya Islam di seluruh dunia. Banyak orang yang simpati kepada Islam. Kenapa? Karena Rasulullah dalam berdakwah dengan penuh bijaksana. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW pernah ada suatu kaum Bani Thaqif, penduduk Taif yang dulunya ngusir Rasulullah, yang lemparin Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW, datang ke Madinah. Mereka datang, ini orang dulu melempari Rasulullah. Di waktu Rasulullah datang ke Taif, dilemparin sampai berdarah-darah Rasulullah. Di saat Allah utus 2 malaikat, ya Muhammad, perintahkan kepada kami, apakah kami harus hancurkan penduduk negeri ini? Apa kata Rasulullah? Jangan. Kenapa? Karena aku berharap di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ini penduduk yang ngelemparin Rasulullah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah melihat mereka datang, Rasulullah apa yang dilakukan? Disambut oleh Rasulullah, dimasukkan ke masjid. Likai yakuna araqqa liqulubihim, agar hati mereka lunak. Jangan-jangan mereka masih keras kayak dulu. Disambut sama Rasulullah, ayo masuk ke masjid. Padahal orang kafir enggak boleh masuk masjid. Orang kafir enggak boleh masuk masjid. Kenapa? Rasulullah masukkan mereka adalah kebijaksanaan, supaya mereka tahu bagaimana Islam itu adalah adem. Di saat mereka melihat bagaimana tentramnya di masjid, di saat mereka melihat menyaksikan bagaimana umat Islam salat, tidak ada yang sama sekali mengajarkan teroris sama sekali. Mereka cuma tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran Islam. Likai araqqa liqulubihim, supaya hati mereka lunak. Rasulullah masukkan ke masjid. Ayo masuk masjid. Masuk masjid. Setelah mereka masuk masjid, apa yang mereka katakan? Mereka katakan kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, kita mau masuk Islam, tapi ada syaratnya. Ini orang yang habis ngelemparin Rasulullah dulu, ya, datang masuk dan diterima oleh Rasulullah di masjid, mau masuk Islam pakai dengan syarat juga. Ini hadis ada di Sunan Abi Daud. Apa syaratnya kata Rasulullah? Syaratnya adalah kami mau masuk Islam tapi enggak mau sholat, ya, enggak mau kami sholat seperti mereka ini, enggak mau sedekah, enggak mau bayar zakat, dan enggak mau ikut jihad. Apa jawab Rasulullah? Kalau kita yang menemui orang seperti ini, ente mau masuk Islam atau enggak? Kalau mau masuk Islam harus taat semuanya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah penuh dengan bijaksana. Beginilah cara Rasulullah menyebarkan Islam. Kata Rasulullah, adapun zakat kalian belum diwajibkan, adapun jihad juga belum diwajibkan. Tapi solat, la dina liman la ruku alahu, tidak ada agama orang yang enggak pernah ruku sama sekali. Ente harus ruku, solat. Yang lain udah enggak usah dipikirkan dulu. Zakat, jihad enggak usah dipikirkan. Yang penting ente solat dulu dah, ya.
Jadi subhanallah bijaksana sekali Rasulullah. Ada yang diterima, ada yang ditolak syaratnya. Yang ditolak adalah salat. Kalau salat ente harus salat. Kenapa? Islam harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ente 5 kali sehari salat, ya, enggak perlu uang dikeluarkan, enggak perlu juga, enggak perlu tenaga banyak yang dikeluarkan, cuma 5 kali ente ikutin salat, yaitu dengan melaksanakan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La dina liman la ruku alahu, tidak ada agama bagi orang yang enggak pernah ruku. Adapun zakat dan jihad ente belum diwajibkan. Ulama ngasih komentar tentang hadis itu. Ini bagaimana bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat memang